Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up everyone? Selamat datang di Melvis Podcast SMA Plus Al-Fatimah di SMA Award 2021 yang diadakan oleh Jawa Pos. Baik, saya di sini Medianus Monogoro sebagai moderator dan ada juga dua rekan saya. Yang pertama ada Kak Diarisa Sabrina sebagai narasumber 1 dan juga sebagai sekretaris OSIS di sekolah kita. Konnichiwa. Oke, yang kedua ada Kak Jevani Nur Fadila sebagai narasumber 2 kita yang juga merangkap sebagai ketua OSIS di sekolah kita. Ni hao. Oke, sebelumnya gimana nih kabar kalian? Everything is okay or there is something disturb you? So far so good. Kalau saya sih, there is something disturb me. Today there is something disturb you today? Yes. Why? Ya gara-gara COVID-19 ini loh Kak yang gak ada ujungnya. Nah, pas banget nih sama tema kita COVID-19 ya Kak? Ya. Tema kita saat ini yaitu COVID-19 dan dampaknya di bidang pendidikan. Ya, sebagai kita seorang pelajar yang pasti sangat berpengaruh besar karena COVID-19 ini mengganggu kita dalam pembelajaran seperti biasanya. Dan paling viral banget nih ya Kak ya, di era COVID-19 ini adalah pembelajaran daring atau dalam jaringan. Jadi kita nggak perlu datang ke sekolah tatap muka, tetapi kita melewati atau melalui layar. Jadi bisa dari layar handphone atau layar laptop kayak gitu. Oke, sebelumnya kita bisa sharing-sharing dulu tentang pengalaman waktu kita daring ya Kak. Bisa dimulai dari Kak Dianisa. Ada gak sih pengalaman impresif buat Kak Dianisa? Dulu ketika aku daring 2 minggu ya, jujur sih rasanya senang banget karena ketika aku di posisi kelas 9 kita banyak tryout dan banyak tugas-tugas juga. Tapi ketika saya udah stay at home, jujur sih rasanya bosan banget karena kita cuma di rumah aja dan dulu lockdown ya kita. Iya, lockdown. Oke. Gitu aja ya. Jadi Kak Giovanni, ada gak sih pengalaman impresif yang wow gitu waktu kita daring? Kalau saya sih gak ada ya. Bukan gak ada sih ya. Ya sama kayak Kak Dianisa tadi. Awalnya saya sama teman saya nih senang gitu dapat kabar kalau kita tuh bakal libur 2 minggu. Iya. Ya apalagi kita kan kelas 9 tuh, banyak banget tryout, banyak tugas-tugas dari sekolah. Iya. Dan kita tuh jadi ngerasa wah ini kita bisa melepas penat kita sejenak gitu. Nggak taunya nih sampai berbulan-bulan gitu liburnya. Dan ya saya benar-benar ngerasa bosan banget di rumah. Cuma dapat tugas dari sekolah. Ngerjain modul gitu doang ya. Iya. Ya emang benar banget ya, waktu itu kita dapat informasi bahwa kita waktu itu cuma dapat libur 2 minggu karena ada pandemi COVID-19. Iya. Ternyata diperpanjang terus kayak lagu yang kemarin lagi viral tuh ya Kak. Iya benar-benar. Atau tidak. Oh iya benar, diperpanjang atau tidak. Langsung aja nih Kak, kan banyak banget nih suka dukanya waktu daring. Next, menurut kalian apa sih dampak yang paling berpengaruh atau yang paling dirasakan waktu pembelajaran daring? Ketika daring kan kita punya lebih banyak waktu luang nih Kak. Nah jujur sih saya merasa bermanfaat waktu luang itu buat saya karena saya bisa memanfaatkan teknologi, kemudian saya juga bisa mengembangkan ide-ide serta meningkatkan kekreatifan. Nah itu dengan cara saya membuat suatu podcast yang saya publikasikan di media sosial. Berarti ini bukan the first podcast gitu. No. Okay. Jadi ini udah beberapa sekian kalinya. Yeah. Oke, buat Kak Giovanni sendiri ada gak sih dampak yang paling dirasakan? Kalau dalam daring ini ya? Iya, daring ini. Gak ada sih kalau dari pendapat saya nih ya. Iya. Tahu gak sih Kak, kita sebagai pelajar di Indonesia tuh butuh yang namanya 4C. Oh, 4C yang kemarin lagi heboh-hebohnya itu? Iya. Yang pertama creativity, critical thinking, communication. Nah, 3 ini bisa kita dapetin waktu kita daring. Tapi yang terakhir ini nih yang bukan mungkin sih, yang agak susah gitu. Iya, yang nggak akan maksimal. Yeah. Apa tuh Kak satu poin yang terakhir itu? Collaboration. Ya benar. Collaboration karena kita nggak bisa ketemu ya kayak gitu. Iya, jadi collaboration ini kita sama atau murid ya, kita kan sebagai murid di sini. Yeah. Murid sama guru tuh nggak bisa berkomunikasi secara langsung, interaksi secara langsung. Jadi kita kesusahan banget tuh, kayak kalau dalam daring tuh kan kita mau tanya tentang ini, tentang itu, benar-benar keganggu gitu sama yang namanya jaringan. kan, ya, jaringan entah koneksi terputus atau
tiba-tiba layar handphonenya mati, layar laptop yang mati, itu kan bahaya banget nih gangguan-gangguan yang ada di jaringan itu. Iya. Nah kalau misalnya kita secara langsung atau biasa kita dibilang luring gak sih sekarang tuh? Iya. Iya kan? Luar jaringan. Iya. Iya. Itu tuh kita bisa interaksi nih secara langsung sama guru kita. Jadi kita mau tanya tentang suatu materi juga bisa lebih nyaman. Jadi lebih paham ya Kak? Iya. Buat Kak Dianisa sendiri ada gak sih satu poin yang nggak bisa, itu kan tadi ada collaboration. Iya. Nah, efektif atau gak sih teknologi pada pembelajaran daring? Kalau dia bilang efektif, ya mungkin bisa jadi kurang efektif ya. Tinggal kita sih gimana cara manfaatkan teknologi itu sendiri gitu. Jadi kayak this time to profit the technology gitu ya? Ya benar banget. Jadi ini adalah waktu buat kita memanfaatkan dan mengembangkan teknologi di bidang pendidikan. Soalnya banyak banget ya Kak, kayak channel YouTube yang edukasi gitu ya, Yeah. Instagram, Yeah. terus TikTok sekarang juga banyak banget gitu ya. Aplikasi juga banyak nih Kak, kayak Zoom atau Google Classroom ya gitu. ya. Oke, berarti kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari sini adalah walaupun pemerintah membuat kebijakan sebaik apapun dan sebagus apapun, masyarakat Indonesia yang heterogen tetap akan pada budayanya, yaitu budaya bersekolah bertatap muka. Karena nggak bakal efektif karena terkendala dengan tempat, sarana prasarana dan juga wilayah kita tuh luas ya Kak. Oke, selanjutnya ada gak sih pesan dan pesan kesan buat teman-teman yang ada di rumah? Dari Kak Denisa dulu. Mungkin banyak ya pendapat dari orang-orang, mungkin dia suka daring atau suka luring. Tapi sebenarnya semua itu akan bermanfaat kepada diri kita sendiri ketika kita juga bisa memanfaatkan waktu itu sendiri gitu. Dari Kak Giovanni ada gak sih kesan-pesan buat teman-teman daring tentang ini, tentang pembahasan kita pada hari ini? Kalau saya sih buat kalian yang masih daring ya, tetap semangat ya. Dan jangan bosan-bosan buat nerima tugas dari sekolah. Yang pastinya harus jujur ya. Iya, benar. Gak ada namanya jawaban berjalan. Soalnya dulu juga pernah ada kejadian kan, waktu Kita kita awal daring gak awal sih? kan kita Iya, kan iya, ada iya. UN dihapuskan kan waktu itu. Iya. Dan jujur aja waktu itu namanya jawaban dari soal guru-guru itu kita nyalur gitu aja di grup WhatsApp. Jadi ya copy paste. Udah deh, gak usah dibahas, itu dokumen negara. Iya. Oke, langsung aja ya Kak. Ini udah sekian ya dari kita. Kayaknya pembahasan kita kok bahas daring gak ada habisnya. Ya, nggak ada kan ada Udah kita tutup habisnya aja nih. ya kayaknya. Oke, see you everyone. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.